guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Minggu lalu di Neror kita membahas tentang penemuan jasad satu keluarga yang terdiri dari 4 orang di sebuah rumah di Kalideres. Semua jasad ini ditemukan dalam kondisi sudah mengering, hanya tersisa kulit dan tulang belulang yang terlihat jelas. Itu kita bahas di satu video yang aku udah tulis belum lengkap, karena besokannya aku upload versi yang lebih lengkap. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang masih nonton versi pertamanya terus. Jadi kalau kalian belum nonton, tonton yang versi lengkap. Setelah kurang lebih 2 minggu, pada 21 November lalu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya itu melakukan konferensi pers yang dipimpin oleh Kombes Hengki Haryadi untuk mengupdate perkembangan dari penyidikan dan beberapa temuan terbaru untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Kalideres. Kayaknya publik sudah cukup terguncang dengan temuan-temuan baru ini. So langsung aja guys, these are the craziest update. And without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Jadi dalam penyidikan, polisi itu menemukan 2 handphone milik keluarga ini. Cuma 2 handphone karena satu handphone itu masing-masing dipakai sama 2 orang. So they're sharing their handphones. Diperiksalah handphone ini dan ditemukan bahwa ternyata emang 4 anggota keluarga ini tuh jarang banget berkomunikasi sama pihak luar. Dan di salah satu handphone itu ketemu bahwa ternyata salah satu member dari keluarga ini tuh sudah mencoba untuk menjual barang-barang perabotan di rumah mereka, dari kayak TV, AC, kulkas, blender, sampai mobil. Nah, ditemukan juga nih ada komunikasi satu arah dari satu ponsel ke ponsel lain, yang di dalam percakapannya itu banyak banget kata-kata emosi yang bersifat negatif yang diduga berasal dari salah satu perempuan di rumah itu. Kalau kalian ingat ada 2 kan korban wanitanya, jadi diduga ini kata-kata kasar atau marahan dari salah satu anggota keluarga ini. Tapi besides that, polisi bilang bahwa chat-chat yang ada di dalam ponsel-ponsel itu kelihatan tuh kayak chat-chat dari orang yang berpendidikan. Jadi kata-katanya rapih, kelihatan pinter, dan bahkan dikatakan, and I quote, ada bahasa Inggris di sela-sela tulisan tersebut. Temuan-temuan ini akhirnya diserahkan ke pihak psikologi forensik untuk diinvestigasi lebih lanjut, dan temuan yang paling besar dari handphone ini adalah ditemukan bahwa ternyata si Om itu bukan cuma jual perabotan, tapi juga mencoba untuk jual rumah yang mereka tinggali. Jadi si BG, si Om itu pernah menghubungi agen properti jual beli rumah. Nah, dari percakapannya BG sama si agen properti, polisi kemudian mendapatkan 3 saksi baru. Seorang mediator, agen propertinya, dan 2 pegawai koperasi simpan pinjam. Kenapa ada si 2 pegawai koperasi ini? Jadi ternyata si Om ini mencoba untuk menjual rumah mereka seharga 1,2 miliar melalui si agen properti, tapi nggak kejual-kejual. Akhirnya karena nggak kejual-kejual tapi dia butuh uang, dia berniat untuk menggadaikan sertifikat rumahnya ke koperasi simpan pinjam. Dibantulah sama si mediator. Nah, pada 13 Mei tahun 2022, sekitar 6 bulan sebelum jasad-jasad mereka ditemukan, si mediator ini datang ke rumah mereka, ke rumah BG bersama 2 pegawai koperasi tadi untuk mengurus administrasi penggadaian. Ketika 3 orang ini, si agen dan 2 petugas koperasi ini datang ke rumah mereka, si Om bukain pagar dan dari situ aja mereka tuh bisa nyium ada bau yang sangat busuk. Mereka nanya ke baunya dari mana nih? Saat ditanya bau itu datangnya dari mana, si Om itu bilang bahwa bau ini datang dari got yang belum dibersihkan. Masuklah mereka bertiga ke dalam rumah, dan di dalam rumah itu mereka specifically mau ketemu sama RM, si ibu. Kenapa? Karena ternyata dalam sertifikat rumah itu tertulis milik RM. Saat ditanyakan di mana RM, si Om BG sama DF, si anak, itu bilang bahwa sang ibu RM itu lagi tidur di kamarnya. Karena emang harus ketemunya sama RM, akhirnya DF sama BG itu mengajak salah satu petugas koperasi untuk datang ke kamarnya RM. Saat sang petugas masuk ke kamar itu, dia mencium bau yang sangat-sangat strong, sangat-sangat kuat, sangat-sangat menusuk. Tapi I guess mungkin karena the whole house is already smelly, karena katanya bau got tadi, dia nggak kebayang juga ya apa yang dia akan lihat gitu. Additionally, apalagi DF itu specifically bilang bahwa tolong jangan dinyalakan lampunya, karena si ibu saya, RM, itu sensitif sama cahaya. Karena sang ibu RM itu lagi tiduran dan petugas koperasi harus banget ngomong sama dia, akhirnya dia mencoba untuk membangunkan
RM. Ditepuk-tepuk pelan lah ibu RM yang sedang tertidur sama sang petugas. Di momen itu, dia merasa kayaknya ada sesuatu yang ganjil. Karena menurut dia, kondisi tubuhnya ibu RM ini sedikit aneh. Dan karena dia merasa ada yang janggal dan gak boleh nyalain lampu nih, pegawai koperasi tersebut akhirnya menyalakan senter handphonenya secara diam-diam. Dan saat dia sadar, dia terkejut sampai teriak saat melihat yang terbaring di depan dia itu adalah manusia yang sudah menjadi mayat. Dari kesaksiannya dia kaget banget sampai teriak kan. Nah terus dia tuh bilang sama DF kayak, ini tuh ibu kamu sudah meninggal, dia udah gak lagi hidup. Tapi DF, si anak itu bilang bahwa enggak, ibu saya ini masih hidup. Orang tiap hari masih saya berikan susu. Dan dari kesaksiannya sang petugas koperasi ini, dia tuh mengatakan itu sambil menyisir rambut ibunya. Dan si petugas koperasi ini bisa ngeliat rambut-rambut yang disisir itu rontok semua. Dari situ dia ngelihat kayak, wah ini udah gak beres. Akhirnya dia langsung mengajak dua orang lainnya untuk cabut dari rumah itu dan tidak melanjutkan proses gadai. Saat mereka lagi cepet-cepet mau cabut dari rumah itu, ternyata si Om itu mengejar dari belakang. Om BG itu bilang kayak, tolong pak, tolong jangan dilaporkan ke siapa-siapa. Jangan bilang sama ketua RT, jangan bilang sama polisi, please jangan laporin ke warga. Saya mohon. Dan akhirnya si petugas koperasi ini memutuskan untuk tidak melapor. Hal ini katanya sangat disayangkan oleh polisi. Kenapa si petugas koperasi ini nggak langsung melapor pada saat itu? Polisi juga menemukan bahwa tidak ada keterlibatan pihak luar. Jadi setelah dilakukan olah TKP, penyidik dan tim forensik memastikan bahwa kematian ini benar-benar nggak ada keterlibatan pihak luar. Nggak ditemukan sama sekali bercak darah di seluruh rumah, nggak ada jejak-jejak atau DNA selain milik keempat korban, nggak ada pencurian, nggak ada penggelapan barang-barang, dan kendaraan yang awalnya diduga hilang itu ternyata sudah dijual sama Om BG. Jadi sangat kecil kemungkinan dari alasan kematian mereka sebagai pencurian atau perampokan. Dan kayak kita bahas di video sebelumnya, semua pintu dan pagar pada saat ditemukannya jasad-jasad ini itu dalam kondisi terkunci. Nah, polisi juga menemukan ada kejanggalan lain nih ketika mereka melakukan olah TKP. Jadi pas mereka mau mengevakuasi para jenazah, itu ditemukan ada 4 KTP yang tersusun rapi di atas meja di rumah mereka. Nah, hal ini dirasa janggal karena biasanya kan KTP disimpan sendiri-sendiri gitu. Kalau ini tuh udah disiapin rapih di meja, entah untuk apa. Dari penyidikan yang dilakukan juga, penyidik bilang bahwa mereka sebenarnya udah ada feeling nih, udah ada dugaan atas apa penyebab dari kematian keempat orang ini, tapi dugaan tersebut sengaja masih belum diungkap ke publik saat ini. Dan kayak kita bahas di video sebelumnya, bahwa rumah-rumah ini dalam kondisi pintu dan pagarnya terkunci dari dalam saat jasad-jasad ini ditemukan. Bahkan kamarnya RM sama DF, berarti dia tiduran sebelah mayat ibunya sampai dia meninggal. Kamarnya RM sama DF, ibu dan anak, itu juga terkunci dari dalam, yang berarti bahwa DF ngunci pintunya sebelum dia berbaring untuk mengakhiri hidupnya atau meninggal di dalam. Itu adalah update dari kasus ini so far, tapi of course muncul juga teori-teori baru. Kita akan bahas beberapa yang paling populer. Yang pertama adalah loss depression. Jadi ahli psikologi forensik Reza Indragiri itu menduga adanya kemungkinan abnormalitas psikologis tertentu pada DF, sang anak. Nah, teori ini didukung sama kesaksian dari si petugas koperasi yang bilang bahwa DF mengaku masih memberikan ibunya yang waktu itu sudah menjadi jasad susu setiap hari dan juga menyisir rambutnya seakan dia masih hidup. Nah, dalam dunia psikologi itu ada satu kondisi yang lebih dikenal dengan istilah prolonged grief disorder atau PGD, yang dalam bahasa Indonesia itu berarti rasa duka yang berkepanjangan. PGD ini merupakan salah satu jenis gangguan mental yang mengakibatkan kesedihan terus-menerus setelah seseorang itu ditinggalkan oleh orang terdekatnya, misalnya keluarga, pasangan, atau sahabat. Nah, rasa sedih berkepanjangan ini itu mengakibatkan penderita PGD itu tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari kayak bersekolah, kuliah, bersosialisasi,
beradaptasi maupun bekerja. Basically salah satu gejalanya adalah ya orangnya tidak bisa menerima bahwa orang yang mereka cintai itu sudah pergi. Nah, jika PGD ini tidak ditangani secara profesional, efeknya itu bisa fatal banget. Depresi atau bahkan nggak bisa menjalankan hidup secara normal. Nah, ini salah satu teori bahwa mungkin DF ini mengalami lost depression tadi. Dia nggak bisa menerima kenyataan bahwa di umurnya dia berapa? Umur 40-an ya? 42 tahun dia mengurus orang tuanya, ternyata dia ditinggal sama orang-orang yang sangat dia cintai, yang dia urus gitu. Dia denial dan akhirnya dia mengalami delusi di mana dia merasa bahwa orang tuanya sebenarnya masih hidup dan dia masih mengurus mereka. Dan seperti yang kita tahu bahwa mayat-mayat ini sebenarnya waktu meninggal itu beda-beda. Jadi ada teori yang mengatakan mungkin saja DF ini depresi, dia merawat ayah sama ibunya yang sebenarnya udah meninggal sampai akhirnya dia juga menyusul keduanya. What do you guys think? Coba kalau misalkan ada mahasiswa psikologi atau mungkin psikolog or psychiatrist yang menonton video ini and you have a thought on this, boleh banget kalian tulis di bawah. Next ada teori VSED. Ini mirip sama teori yang kita sempat bahas di part 1. Please tonton yang lengkap. Psikiater Dr. Lahargo Camberan itu mengungkapkan bahwa ada dugaan bahwa keluarga Kalideres ini meninggal akibat voluntarily stopping eating and drinking atau VSED. Jadi VSED ini simpelnya adalah berpuasa sampai meninggal. Ini tindakan di mana seseorang memilih untuk tidak mengonsumsi makanan dan minuman sampai akhirnya mereka stop functioning, meninggal dunia. Praktik ini bukanlah hal baru dan cukup dikenal di beberapa negara barat sebagai cara euthanasia yang tergolong praktis. Biasanya VSED ini diambil sebagai jalan pintas untuk mereka yang memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan banyak orang yang melakukan VSED ini supaya mereka bisa meninggal di rumah dan dilihat alasan meninggalnya sebagai natural causes atau kematian alami. Dugaan VSED ini of course didukung sama fakta bahwa saat ditemukan lambung para jenazah ini sudah kosong. But then again, polisi dan tim forensik masih mendalami teori yang satu ini lebih lanjut. Teori lainnya adalah kontaminasi udara. Jadi ada yang mengatakan bahwa bisa aja nih semua orang yang ada di rumah itu meninggal karena kontaminasi udara dari para mayat yang sudah meninggal sebelumnya. Kayak Madam nih @Lovain di Twitter bilang bahwa soalnya kan mereka ada di ruangan tertutup bareng-bareng dalam waktu yang cukup lama, ditambah mayat si ibu ini udah mulai membusuk dan pasti mengeluarkan gas-gas beracun dari tubuhnya. Apalagi pas ditemukan akhir-akhir ini mayat-mayat itu udah dalam kondisi mengeringkan, berarti proses pembusukannya udah lama. Jadi nggak heran kalau satu persatu dari mereka mati karena kontaminasi udara dan gas beracun itu. Next. Oke guys, dan ini teori yang terakhir adalah monetary causes. Alasannya uang. Jadi, seperti yang kita bahas juga di video pertama, it seems like walaupun di awal kita ngeliatnya kayak ini kayaknya keluarga yang punya uang deh, rumahnya nggak kecil, punya mobil juga, walaupun ternyata mobilnya udah dijual ya. Dan setelah ditemukan bahwa mereka, especially si Om itu udah mencoba untuk menjual barang-barang mereka, kelihatan bahwa mereka ini sebenarnya lagi punya problem keuangan, masalah ekonomi. Nah, ada diskusi yang cukup menarik nih dari dua warga Twitter tentang teori yang satu ini. @sipaling_sjw bilang, kalau ada mobil, gadai rumah, koperasi simpan minjam, kayaknya memang keluarga ini lagi kesulitan ekonomi. Dibalas sama @kimr_m. Nah, terus alasan kenapa ada anggota keluarga yang meninggal tapi nggak dilaporin, itu mungkin karena biaya kematian atau pengurusan jenazah itu mahal. Ya nggak sih? Dibalas lagi sama sipaling_sjw. Nah, motif butuh uangnya untuk apa itu ya harus digali lagi. Terus kenapa ibu ayahnya mati kok dibiarin aja? Terus kenapa juga adik ayahnya ikut-ikutan mati? Apa adik ayahnya juga menyandarkan hidupnya kepada keluarganya Dian, Dev, sehingga dia nggak tahu mau kemana lagi, jadi ikut mati aja? Dibalas lagi sama kimr_m. Dari keterangan mereka udah ada usaha jual rumah, pinjam koperasi, putus PLN, dan lain-lain. Yang kerja itu cuman si DF. Katanya keluarga mereka tuh punya usaha kue sama jual beli motor, tapi yang namanya jualan ya pemasukan nggak stabil. Kalau tentang mati kok dibiarin ya itu karena tadi biaya. Dari teori kalau ekonomi mereka lagi cekak dan muncul tambahan beban untuk pengurusan jenazah ya pasti mereka puyeng, pusing. Kalau tentang ikut meninggal, itulah kenapa kalau ada makhluk yang mati dikubur. Karena untuk melindungi yang hidup dari kontaminan yang ditimbulkan oleh jenazah yang membusuk. Tepuk tangan buat aku.
Hebat kan? So itu tadi adalah beberapa teori-teori baru yang muncul. Mana yang menurut kalian cukup masuk akal dan mana yang menurut kalian kayak masih ada yang off deh. There's something a little fishy about something else. Kayak misalkan menurut aku hubungan antara DF sama omnya ini sedikit aneh. Kayak masih belum menjelaskan apa alasannya untuk mengakhiri hidupnya. Sementara kayak sebenarnya kalau mau abis-abisan masih banyak banget yang bisa mereka jual dan coba untuk dapatkan uang kan? Iya nggak sih? Teori mana yang kalian, kalau misalnya kalian mengikuti nih guys kasus ini dan baca-baca juga online, apakah ada teori yang so far bikin kalian kayak, you know what, ini lumayan gila sih teorinya. Apakah kalian masih jalan sama teorinya Kak Arianto ya kemarin ya? Tentang baby powder, bedak bayi, yang mungkin digunakan sebagai alat untuk mereka mengakhiri hidupnya, untuk mengenyangkan, jadi nggak harus makan. What do you guys think? Coba komen di bawah. Dan terima kasih semuanya yang masih nge-tagin kita dan request update untuk berita satu ini. Thank you semuanya yang udah request topik yang satu ini. Semoga we deliver it well. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Dan jangan lupa subscribe guys. Klik tombol subscribe-nya. Jadi kalau misalkan kita bikin updatean lagi tentang kasus yang satu ini atau kasus-kasus lainnya yang gak kalah gila, kalian bisa langsung dapat notifikasi bahwa kita upload video baru. Karena aku gak sabar banget buat ketemu kalian lagi. Bye-bye. Kalau tentang ikut meninggal, itu kenapa ada makhluk yang mati dikuburkan untuk melindungi yang hidup dari kontaminan yang ditembulkan jenazah yang membusuk. Jeder. Stiker yang itu loh. Yang hijau. Dari keterangan mereka udah ada usaha jual rumah, pinjam koperasi, putus PIN, dan lain-lain. Putus PLN. Putus PIN apa?